Kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Baik, terima kasih. Hari ini kami baru saja mendampingi klien-klien kami untuk menunaikan kewajiban, yakni wajib lapor. Karena hari ini tambah lagi yang harus wajib lapor. Sebelumnya Pak Roy, Pak Rizwan, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ada sekarang tambahan wajib lapor Bu Kurniatira Royani, Pak Rustam Effendi, juga Pak Rizal Fadilah. Meskipun ada lagi yang sudah bebas, tak perlu wajib lapor, tak perlu diperiksa. Tetapi sekali lagi, kami bersyukur karena kami tidak boleh punya sifat nifak. Ada saudara kita yang mendapat kebebasan terus kita tidak bahagia. Terus terang, kita bahagia, kita bersyukur karena apa? Karena Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya karena kullukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rizwan Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniatira Royani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadilah atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini. Ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh 2 orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3. Kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah saudara Joko Widodo. Amin. Jadi kami tegaskan, kami bahagia, gembira, tidak bersedih
Jadi rakyat Indonesia jangan pernah ada yang berpikiran bahwa kami bersedih dilaporkan. Tidak, kami tetap teguh, tegar, dan terus berjuang. Selanjutnya, kami ingin tegaskan karena ada beberapa statement yang perlu disampaikan secara langsung. Pertama, kami persilakan Bang Herman Kadir sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan. Lalu nanti Bung Gafur sekali terkait materi dan substansi yang akan dilaporkan, dilanjutkan ke yang lainnya. Silakan Bang Herman untuk di awal. Ya, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyul, bahasa tuyul itu jadi unsur delik. Nah, itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya, artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu jadi tim pembela Edi Mulyadi dulu, Jin buang anak, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan. Jin buang anak itu karena tidak memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing untuk laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Yang kedua, saya lihat Egy adalah sahabat seperjuangan teman-teman ini tadinya, awalnya, ya, sahabat perjuangan di dalam masalah ijazah Jokowi ini. Kalau tiba-tiba dia berkhianat atau dia artinya keluar dari jalur perjuangan ini, ya silakan aja. Tapi jangan kawan sendiri, teman sendiri dijadikan lapor gitu loh. Jadikan musuhnya juga gitu loh. Nah, ini satu hal yang keliru menurut saya. Artinya apa? Secara idealisme perjuangan ini Egy tidak jelas ini. Ya. Komitmen di dalam perjuangan ya ini tidak jelas. Saya tidak menyangka ya Egy Sujana ini bisa seperti ini. Yang dahulunya tidak seperti itu. Ya, sejak saya sama-sama di HMI Celosari 17 dulu, saya sama dia ada orang yang tegar terus mendoktrin menjadi kader-kader HMI itu sebagai pejuang. Tapi kali ini saya kaget betul dan saya merasa bahwa ini lucu gitu. Satu hal yang keliru Bang Egy mengambil langkah-langkah seperti ini. Nah, itulah saran saya kepada saudaraku Egy Sujana, Profesor Doktor SAMSI. Cobalah ditinjau kembali laporan ini. Artinya laporan ini tidak ada legal standingnya, tidak berdasar hukum ya, unsur delik tuyul itu tidak ada di dalam KUHP yang baru maupun yang lama. Yang kedua, di mana idealisme perjuangannya yang selama ini yang dia dengung-dengungkan. Setiap ketemu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini gimana idealisme dia? Demikianlah usulan saya, saran saya, tanggapan saya terhadap laporan Saudara Egy Sujana hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya tentang materi muatan yang akan dilaporkan oleh tim kami dan hari ini diwakili oleh Bung Gafur Sangaji. Silakan Bung Gafur. Oke. Terima kasih Bang Aka atas waktunya. Jadi rekan-rekan media, pertama kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy CS bersama 3 tersangka yang hari ini juga melaksanakan. Ya. Oh, berarti Mas Roy CS dan Aka CS. Oh iya ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LP yang disampaikan oleh terhadap Mas Roy kemudian Bang Aka itu sebetulnya bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman itu jauhlah perbuatannya gitu. Ketika Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin iprit, ya itu sebetulnya
adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar kedua tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh dua pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka gitu, ya. Jadi menurut kami ini sebetulnya adalah ada satu upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama atau yang kita sebut dengan predikat crime, yaitu ada dugaan tindak pidana pemalsuan dugaan tindak pidana ijazah palsu atau persoalan ijazah palsu yang hari ini disidik oleh Polda Metro Jaya ingin dialihkan dengan LP ini, sehingga mengaburkan pusat perhatian masyarakat yang saat ini masyarakat sedang menantikan gitu loh. Mana yang benar, apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu gitu. Nah, ini yang coba dikaburkan. Kemudian yang terakhir adalah ini sebetulnya menjadi satu cermin bahwa demokrasi kita sedang dalam titik yang sangat nadir. Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan sah-sah saja ketika ada warga negara, apalagi kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, ada Bang Herman, kemudian ada Bang Jack Aspardi Pilihan, dan yang lain ada Bang Medi juga. Ketika menyusun satu bentuk, menyampaikan satu bentuk kritikan hukum yang pedas, itu sah secara hukum. Karena kehadiran seorang advokat warga negara itu kan adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Kalau aparat penegak hukum dikritik dan kemudian itu ditafsirkan sebagai satu bentuk delik fitnah dan pencemaran nama baik, belum bagaimana kita mau mempertaruhkan negara hukum kita gitu. Berarti semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya tidak perlu dikoreksi, ya. Bisa saja penegakan hukum itu dilakukan secara sepihak tanpa ada check and balance dari masyarakat atau aparat penegak kami ini juga sebagai penegak hukum, ya berarti buat apa kita punya KUHP dan KUHP baru? Katanya kita sudah punya hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan nilai kearifan lokal. Kok ada warga negara yang mengkritik proses penegakan hukum, kemudian itu ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik? Ini yang sesuatu yang menurut kami sangat keliru. Oleh karena itu, terkait dengan pilihan tim hukum untuk kemudian melakukan langkah hukum terhadap laporan tersebut, kami pikir adalah itu hal yang sangat wajar dan sah saja. Karena saat ini memang tim hukum sedang melakukan pengkajian terhadap materi-materi mana yang nanti kemudian akan kami laporkan ke SPKT Polda Metro Jaya, ya, dengan pelapor adalah Mas Roy dan kemudian Bang Aka, ya. Mungkin kami tidak bisa membuka secara gamblang materinya apa, karena itu adalah materi penyelidikan, dan kalau naik tahap penyidikan itu juga nanti menjadi materi penyidikan. Tapi yang kami sayangkan adalah kok perkara ini semakin hari menggelinding seperti snowball effect yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang semakin meluas gitu loh. Ini karena apa? Karena tidak ada mitigasi resiko dari Pak Joko Widodo. Coba kalau Pak Joko Widodo mau kemudian dari awal menyelesaikan perkara ini dengan sikap kenegarawanan, menunjukkan ijazah itu kepada publik dan mengcounter hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa secara ilmiah juga. Jangan melakukan langkah hukum pidana. Begitu langkah hukum pidana diambil, snowball efeknya kemana-mana. Dan terhadap 7 terlapor yang dari pihak Pak Jokowi, itu juga sudah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mas Roy kemarin sudah dimintai keterangan, kebetulan kami yang dampingi ya Mas Roy ya. Dan ini akan ada lagi calon-calon terlapor baru. Ini kan sesuatu yang sangat kita sayangkan, ya. Jadi Mas Roy, itu yang bisa barangkali saya sampaikan. Nanti ada
Dari Bang Rizal, silakan. Bang Rizal. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.